sambil berjalan kita juga sudah turun kemarin, dan saya sendiri ya di sela-sela kesibukan ataupun rutinitas lainnya tentu setiap minggu menyempatkan diri untuk bersama-sama para pendidik melihat langsung proses belajar mengajar, terutama terkait dengan instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pehabarakan Pehtem. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kembali lagi bersama saya Irani Malika dalam acara Kita Pehtem, episode ke-36 tahun keempat, edisi Kamis 21 Desember 2023. Bagi rekan kamu yang belum subscribe channel Pehtem, silakan subscribe dan jangan lupa kami masih menunggu semua komentar dan masukan positif untuk semua konten-konten kami. Baik rekan Pehtem, hari ini kita akan membahas tema tentang pendidikan berkarakter syariah di Aceh Besar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 sudah jelas diamanahkan bahwa salah satu tujuan dari negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga dalam Kanun nomor 1 tahun 2002 tentang sistem pendidikan terpadu juga sudah dijelaskan bagaimana tentang penyelenggaraan pendidikan, dan baru-baru ini Bupati Aceh Besar baru saja mengeluarkan instruksi Bupati nomor 5478 tahun 2023, yaitu tentang pembinaan mental spiritual siswa, yang dimana dalam instruksi ini lebih memfokuskan kepada bagaimana cara meningkatkan pendidikan yang berkarakter syariah khususnya di lingkungan Aceh Besar. Untuk membahas tema ini, kita hari ini sudah kedatangan bintang tamu ataupun narasumber yang sangat luar biasa sekali. Kita kehadiran Bapak Muhammad Iswanto, SSTPMM. Beliau merupakan PJ Bupati Aceh Besar saat ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan untuk terus mengabdi pada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar khususnya, dan dalam menggerakkan roda pemerintahan khususnya di masa-masa transisi menjelang Pilpres, Pileg, dan Pemilu Kada ini, insya Allah. Apa saja program yang sedang dijalankan di Aceh Besar? Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, kita hari ini khusus di Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka kemarin kita merayakan HUT PGRI dan memperingati Hari Guru yang diikuti ribuan guru di Kabupaten Aceh Besar, dipusatkan di Kota Janto. Berbagai kegiatan kita laksanakan, salah satunya penyerahan apresiasi kepada guru-guru, kepala sekolah, pelaku pendidikan terbaik di Kabupaten Aceh Besar. Setiap tahunnya alhamdulillah para tenaga pendidik di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional. Tentu kami selaku pemangku kepentingan di kabupaten berkewajiban juga untuk memberikan apresiasi, meskipun di tingkat kabupaten dengan kemampuan yang terbatas, tapi dengan kebersamaan kita kemarin dapat memperingati Hari Guru dan PGRI di Kabupaten Aceh Besar dengan sangat aman, damai, nyaman. Kemudian semuanya merasakan bagaimana kita terus harus bergerak di saat-saat situasi dan kondisi pengaruh global yang hari ini yang luar biasa akan berdampak pada pendidikan anak-anak kita hari ini dan yang akan datang. Baik, berarti untuk saat ini dalam bidang pendidikan khususnya berarti ada juga penghargaan untuk para tenaga pendidik Pak ya. Jadi apakah penghargaan ini rutin diberikan kepada tenaga pendidik atau bagaimana sistemnya Pak? Berbagai lintasan sektor kita rutin berikan setiap tahunnya, itu diperkuat oleh jajaran MPD Kabupaten Aceh Besar, kemudian kemarin Dinas Pendidikan, Baitul Mal, dan berbagai OPD lainnya mendukung penuh program-program pendidikan yang dijalankan di Kabupaten Aceh Besar. Khususnya kemarin kita juga meluncurkan instruksi Bupati
ya, terkait dengan BUD SEAT di Kabupaten Aceh Besar. Oke, mungkin terkait tentang instruksi yang baru-baru ini dikeluarkan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja sebenarnya yang ingin dibuat melalui instruksi ini, Pak? Kita paham bahwa ya Aceh Besar tidak bisa kita pisahkan dengan ya bingkai syariah, di mana sebelumnya sebagian besar ya kita paham dan tahu bahwa seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yaitu ya sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah lanjutan tingkat pertama sampai ke bawah, ya SD, PAUD, kemudian itu menjadi kewajiban kita dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dan saat ini program BUD SEAT ataupun ya BUD yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar itu sebagian besar sekolah-sekolahnya sudah dijalankan. Contohnya ada beberapa sekolah SMP yang di hari Jumatnya mengawali proses belajar mengajar, itu dilakukan pembacaan Yasin terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa sekolah yang di hari tertentu itu sudah menjalankan ya program pembacaan Al-Quran, pengajian. Misalnya ada salah satu sekolah yang sudah memastikan setiap hari Senin itu setelah melakukan ya, pelaksanaan upacara atau apel 10-15 menit sebelum proses belajar inti diberikan, ya di setiap kelas itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran dulu. Dan momen ini kita gunakan kemarin di saat peringatan Hari Guru dan PGRI di Aceh Besar. Kita luncurkan instruksi Bupati supaya ini lebih kuat, campur tangan pemerintah ke dalam penguatan syariah ini ada di sekolah-sekolah. Kita mengeluarkan instruksi Bupati tentang BUD SEAT ini. Itu di mana ya, BUD dilakukan 15 menit ya, sebelum proses belajar mengajar setiap hari kecuali hari Jumat. Ya, kecuali hari Jumat, hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian untuk hari Jumat khusus kita instruksikan untuk BUD Yasin ya setiap hari Jumat. Kemudian setiap hari Sabtu di dalam instruksi Bupati ini kita juga menganjurkan pada sekolah-sekolah membiasakan sambil mendidik generasi penerus kita untuk melakukan kerja gotong royong ataupun kerja bakti di lingkungan sendiri sekolah-sekolah tersebut. Ini jauh-jauh hari sudah kita lakukan. Ya, sebelum kami mengajak jajaran dinas pendidikan, kami hampir setahun ini melakukan aksi bersih 1 jam memungut sampah di seluruh aset pemerintah, di seluruh tempat-tempat pelayanan umum, kemudian pariwisata, tempat-tempat ibadah, pasar dan sebagainya. Tentu ya dinas pendidikan juga harus mengajarkan, harus mengajak generasi penerus kita membiasakan diri untuk ya jiwa gotong royong ini terus terbangun, kemudian juga bisa menjadi karakter mereka ke depan terkait dengan bagaimana kebersihan di lingkungan tempat tinggal mereka, di tempat pendidikan mereka, di tempat bermain mereka. Ini menjadi momentum yang cukup bagus saya rasa di Hari Guru dan PGRI tahun 2023 ini. Baik Pak, terkait dengan instruksi ini ataupun program ini sendiri berarti sudah mulai dijalankan ya Pak. Ketika diberikan ataupun diberitahukan pertama kali mengenai instruksi ini, bagaimana respon masyarakat ataupun instansi-instansi terkait dengan instruksi Bupati ini? Apakah semuanya memberikan respon positif atau bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk dalam Kabupaten Aceh Besar kita melihat sangat positif ya, karena kita tidak serta-merta, yang paling penting untuk menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan pendidikan ini melakukan pembinaan mental dan spiritual di lingkungan generasi penerus kita. Saya tahu kondisi ini sudah berlangsung ya, sudah berlangsung sejak awal. Sebagian besar seperti kita sampaikan tadi sudah melakukan ini.
Yang perlu kita lakukan hari ini adalah penguatan untuk ini terus bisa diseragamkan secara besar di seluruh sekolah-sekolah di bawah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kita bisa melakukan hal terkecil di generasi penerus kita, karena kita tahu bagaimana tantangan global di masa yang akan datang, bagaimana tantangan pengetahuan teknologi jika tidak diberikan modal karakter tentang spiritual dan mental bagi lingkungan generasi penerus kita, tentu akan menjadi hal-hal yang nantinya tidak bisa kita bayangkan bagaimana keunggulan prestasi dan intelektual mereka tidak dibarengi dengan spiritual dan mental tadi. Baik, berarti memang tidak ada penolakan ataupun lebih banyak respon positif berarti Pak ya. Walaupun mungkin bisa kita bilang walaupun tidak lama 15 menit, tapi juga kira-kira mengambil jam pelajaran. Pak ya. Berarti tidak ada yang menolak. Baik, Bapak kan menjabat sebagai PJ Aceh Besar tahun kedua. Kita membahas terkait stunting. Bagaimana terkait stunting? Apakah ada perubahan di Kabupaten Aceh Besar sejauh ini Pak? Itu kita juga di samping menerapkan ya pendidikan spiritual dan mental tadi kita tanamkan pada peserta didik kita. Ya alhamdulillah kami dengan bantuan berbagai pihak, Forkopimda, kemudian BUMN, BUMD saling bahu-membahu. Setiap saat kita langsung memberikan penguatan-penguatan ya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut ya. Kita langsung turun ke lapangan, kemudian memetakan, dan hari ini program-program ataupun penguatan-penguatan yang kita lakukan untuk mengurangi itu terus kita lakukan, dan alhamdulillah secara signifikan kita juga secara bertahap dapat menurunkan stunting. Tadi baru saja kita melakukan ya STMB ya di Kecamatan Lepung, salah satu kecamatan yang sudah paripurna terkait dengan kehidupan kesehatan masyarakat, kemudian tentang bebas BAB buang sembarangan, dan itu menjadi salah satu faktor pendukung dalam kesehatan untuk mendorong terus angka stunting kita mendekati 0% di tahun-tahun yang akan datang. Berarti sudah mulai berproses ya Pak. Sekarang kita membahas tentang pendidikan berkarakter syariah ini kembali. Kira-kira kenapa bisa terciptanya ataupun terwujudnya instruksi Bupati ini Pak? Apa yang menjadi latar belakang sehingga keluarlah instruksi Bupati ini terkait dengan bersiat ini? Ya mungkin karena kami bersama jajaran itu sering turun langsung ke lapangan, sering melihat langsung ke sekolah-sekolah, kemudian sering memantau langsung apakah dalam melaksanakan ujian di SMP, di SD, kemudian sering berdiskusi langsung dengan para guru, kepala sekolah. Kita paham itu betapa bahayanya hari ini mereka berhadapan dengan teknologi yang tanpa batas. Seperti contoh kecil kita ya sampaikan hari ini adalah HP ya handphone yang digunakan oleh para siswa, para murid di Kabupaten Aceh Besar jika disalahgunakan, kemudian disalah tempatkan, itu yang sangat luar biasa. Dampak dari itu hari ini kan untuk membendung itu ya sangat-sangat kecil di lingkungan sekolah untuk melarang, membendung hal-hal seperti itu menggunakan HP yang mungkin manfaatnya ya disalahgunakan nantinya ya, kecuali penggunaan HP nanti ataupun handphone atau teknologi lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. Tapi kita paham itu, dan ada upaya kecil lah minimal seperti hari ini ya, kita membekali mereka, mengawali kegiatan dan aktivitas para peserta didik, murid dan siswa di Kabupaten Aceh Besar dengan hal-hal yang sangat positif, dengan hal-hal yang diajarkan oleh nenek moyang kita dulu ya, mengawali setiap kegiatan dengan berdoa, membaca Al-Quran, mengaji. Ya tidak salahnya kita kembali memperkuat itu, dan alhamdulillah kemarin seminggu setelah kita keluarkan instruksi Bupati tersebut, kita langsung memonitor ya, memantau di beberapa sekolah ya, termasuk ada SMP, SD,
Dan alhamdulillah saya merasa bahagia sekali bersama jajaran didampingi oleh Ketua MPD kita Prof Mustanir saat itu. Kita langsung meninjau SMP Lampenerut, SD, kemudian SMP ya Lambaru. Kita melihat bahkan ada kelas-kelas khusus yang di sekolah reguler SMP biasa itu ada program tahfiznya ya. Jadi sudah terbentuk, sudah berjalan dari awal kelas-kelas tadi membiasakan mengawali kegiatan setiap harinya dengan terlebih dahulu membaca Al-Quran 10-15 menit. Ya kita merasa bangga dan yang sudah hampir 5 juz, 6 juz ya setiap tingkatan mereka. Dan dengan penguatan yang kita berikan ini, dengan campur tangan kita mengeluarkan instruksi Bupati ini, ya para kepala sekolah, pendidik dan ya siswa murid di sekolah-sekolah semua merasa senang karena mereka juga diperhatikan. Kemudian ya apa yang mereka lakukan hari ini ataupun sebelumnya kemudian didukung oleh pemerintah saat ini. Baik Pak, berarti terkait dengan pendidikan berkarakter syariah ini khususnya untuk sedari dini membina kemampuan spiritual siswa supaya nanti berbudi pekerti yang sesuai dengan syariah ya Pak. Untuk tahun 2024 mendatang Pak, ada apa program yang sangat urgensi yang harus segera diselesaikan jabatan Pak? Yang pertama, untuk kita masih di lingkup pendidikan ya. Ya kita paham ya setiap program, setiap instruksi yang disampaikan oleh pemerintah ke lingkungan tertentu seperti hari ini instruksi Bupati terkait dengan Bersiat, ya kita tidak boleh meninggalkan dengan instruksi saja ya. Kita sudah mapping, kemudian persiapkan tim-tim yang nanti mungkin di sejak bulan Januari 2024 itu sudah mulai memonitor ya ke sekolah-sekolah semua tentang efektivitas, tentang bagaimana pelaksanaan instruksi ini berjalan atau tidak. Kemudian kita evaluasi, tentu itu tidak boleh kita tinggalkan, itu paling prioritas. Sambil berjalan kita juga sudah turun kemarin dan saya sendiri ya di sela-sela kesibukan ataupun rutinitas lainnya tentu setiap minggu menyempatkan diri untuk bersama-sama para pendidik melihat langsung proses belajar mengajar terutama terkait dengan instruksi tadi. Kemudian ya alhamdulillah Kabupaten Aceh Besar juga ya mayoritasnya adalah Muslim, dan untuk beberapa sekolah ya sejak beberapa tahun yang lalu kita juga sudah perkuat dengan program diniyahnya, yaitu ya guru-guru dayah yang diberikan kesempatan untuk memberikan ya, proses belajar mengajar di setiap sekolah. Ya ada berapa SMP, SD yang dalam satu minggu mungkin ada program diniyahnya yang diajarkan oleh para santri daerah-daerah yang terdekat dengan sekolah tersebut. Dan dari segi APBD kita juga sudah dukung untuk program tersebut dan ini sudah berjalan lancar juga. Dan ke depan mungkin tidak heran ya jika ada lulusan ya dari SD, dari sekolah SMP reguler yang bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab yang diajarkan oleh ya para santri dari daerah-daerah di Kabupaten Aceh Besar. Itu yang kita harapkan dan insya Allah menjadi kekuatan yang baru juga di lingkungan dinas pendidikan kita. Baik Pak, mungkin boleh disampaikan sedikit closing statement sebelum kita tutup acara kita pada hari ini untuk disampaikan kepada rakyat Kabupaten Aceh Besar khususnya dan juga kepala sekolah di lingkungan Aceh Besar mungkin terkait dengan program yang baru saja dibuat. Mari sama-sama ya seluruh pelaku kepentingan, kemudian Forkopimda yang alhamdulillah hari ini memberikan dorongan dan dukungan sangat kuat bagi setiap program Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Ketua MPD Kabupaten Aceh Besar yang cukup konsen karena kadang-kadang mereka bergerak sendiri ya, memantau, memonitor, mengevaluasi dan memberikan penguatan-penguatan di sektor pendidikan kita. Kehadiran ya para guru-guru kami di jajaran MPD sangat ya mendorong, kemudian sangat mempengaruhi program-program pendidikan ke depan yang lebih unggul.
dan ini terbukti dengan saran masukan jajaran MPD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, kita melihat banyak program-program unggulan yang ya dihasilkan oleh baik itu oleh tenaga pendidik, kemudian juga peserta didiknya. Kita mengajak seluruh masyarakat, kemudian khususnya pelaku pendidikan dari kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik, kemudian orang tua, komite dari sekolah, dan para siswa dan murid yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Mari sama-sama kita perkuat instruksi Bupati ini. Apa yang sudah kita jalankan ini kita pantau, monitor bersama supaya ini bisa berjalan se-Aceh Besar, berjalan sampai ke seluruh pelosok-pelosok sekolah terpencil yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dan setiap saat nanti akan kita evaluasi apa-apa yang harus kita perbaiki, apa-apa yang harus kita perkuat ke depan. Tentu semua masukan-masukan dari MPD, dari komite, dari Dewan Pengawas, dan insya Allah ke depan apa yang harus kita lakukan tentunya yang terbaik bagi generasi penerus kita di lingkungan pendidikan Aceh Besar. Dan terakhir kepada alim ulama, terima kasih atas bantuan dan dorongannya bagi para santri yang mengajarkan program diniyah di sekolah-sekolah reguler kami, di SMP, di SD dan sebagainya, sehingga ada integritas ataupun integrasi di antara lingkungan dayah dengan lingkungan pendidikan yang tidak bisa kita pisahkan antara dua itu. Dan insya Allah ke depan juga kita terus akan memperkuat dua dinas ini, dinas pendidikan yang khusus menangani sekolah-sekolah reguler, kemudian nanti kita akan padukan dengan dinas pendidikan dayah yang menangani atau bertanggung jawab terhadap pendidikan dayah di Kabupaten Aceh Besar. Jika ini bisa segera kita integrasikan, bisa kita kolaborasikan, mungkin ke depan akan berhasil ataupun akan menghasilkan pendidikan di Aceh Besar yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, rekan PTM, itu dia tadi pembahasan terkait dengan tema kita yaitu pendidikan berkat tersyariah di Aceh Besar. Dan semoga saja program yang telah dibuat ataupun diinstruksikan oleh Bupati Aceh Besar ini bisa menjadi contoh dan harapannya dapat memberikan kontribusi positif khususnya untuk pemuda yang ada di Aceh Besar. Kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk narasumber kami, Bapak Muhammad Iswanto, SST PMM selaku PJ Bupati Aceh Besar, untuk waktunya dalam menyampaikan juga hal-hal yang penting terkait dengan instruksi ini. Semoga bisa menjadi contoh. Dan rekan PTM jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan acara kita yaitu PTM setiap hari Senin dan juga Kamis. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan nyalakan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar dan masukan positif di semua konten-konten kami. Baik, rekan PTM, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Irham Malika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.